para frater, Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Jumat Agung, keagungan sebuah kematian. Hari ini kita merenungkan perayaan yang agung, mulai dari liturgi sabda yang sedang berlangsung dan akan berakhir dengan doa umat meriah. Kita akan memasuki penghormatan salib bagian kedua, dan akhirnya bagian terakhir adalah komuni. Dalam seluruh kalendarium liturgi Katolik, setiap hari diperbolehkan misa. Tetapi hanya ada satu hari yang sama sekali tidak boleh ada perayaan Ekaristi. Altar dalam keadaan kosong, bahkan tanpa salib dan tanpa lilin bernyala. Satu keagungan yang mau mengajak kita merenung betapa Allah mengasihi kita sehabis-habisnya, setuntas-tuntasnya, total, utuh, penuh, bulat. Tidak ada satu sisi yang terpecah dari kasih Allah. Dalam nubuatan Nabi Yesaya, bacaan pertama, kita mendengar penggenapannya hari ini dalam bacaan Injil, bahwa sesungguhnya Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Siapa Dia? Bacaan kedua menjawab, Dia adalah Imam Agung yang kita punyai. Kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya Ia sama dengan kita, Ia dicobai hanya saja tidak berbuat dosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil pembacaan kisah sengsara Tuhan, pasio yang sangat menggugah hati, dengan para pembawa pasio yang luar biasa termasuk KOR, bukan sekedar menghantar kita pada suasana mengharu birukan, dalam suasana kesedihan, tetapi mengajak kita untuk bermenung betapa besar cinta Allah, betapa besar kasih Sang Putra kepada manusia, dan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Kalau kita merenungkan lebih jauh, Bapak Ibu, Yesus yang wafat dalam keadaannya sebagai manusia, kata kitab suci. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia telah dibunuh, sehingga kita tidak salah kaprah.
Tuhan kok mati? Yang untuk satu saat tempo yang singkat direndahkan sedikit lebih rendah dari para malaikat dan dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, agar supaya apa? Kita diangkat pada taraf yang ilahi. Kalau dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai makhluk yang fana, maka kita beroleh hidup yang baka, hidup yang kekal. Sebuah ilustrasi yang ingin saya ceritakan semoga inspiratif bagi perenungan kita. Ada sepasang suami istri yang saleh. Mereka dikaruniai seorang anak yang manis. Dirawat anak ini dengan penuh kasih sayang. Setelah 3 tahun meninggallah ayah dari anak ini. Tinggallah ibu seorang diri tetap merawat dan menjaga anak ini. Setelah berusia 6 tahun, dibawalah anak ini masuk ke sekolah dasar, katakanlah SD Mamajang, sekaligus promosi SD. Suatu ketika ibu ini mau keluar, dibuka pintu teras depan rumah, dilihat ada keranjang. Di dalam keranjang ada seorang bayi mungil kecil yang imut. Kagetlah ibu ini, tetapi insting perasaan dari seorang ibu. Diambilnya anak ini, dirawat, dibersihkan, dijaga seperti anak kandungnya sendiri. Beranjak masa kanak-kanak disekolahkan juga. Beranjak masa remaja, anak ini mulai memperlihatkan gelagat nakalnya. Dia terjerumus narkoba. Dia terseret pergaulan bebas. Dia terlibat tawuran antar sekolah sehingga harus beberapa kali bolak-balik ibunya menghadap kantor polisi untuk memastikan pembinaan terhadap anaknya. Mungkin dan dimaklumi karena anak ini sementara pencarian identitas, sementara mencari jati diri, termasuk di dalamnya karena luka batin anak ini dibuang, tidak diterima oleh orang tua kandungnya. Dan para tetangga pun tahu cerita ini. Sehingga ketika satu saat mereka bilang, "Hei, kau sini. Sebenarnya kau itu bukan mereka punya anak." Hah? Marah sebagai seorang anak. "Mama, betul saya bukan mama punya anak." Hei, jangan kau langsung gas begitu. Duduk Moko, duduk baik-baik. Kita bicara. "Tidak mama, ini yang membuat saya jadi nakal. Mama harus jujur." "Tidak nak, begini nak. Kau dulu toh, kau ditemukan." Sudah, tidak usah lanjut. Saya keluar. Lari dia dari rumah. Pergi menghilangkan jejak. Dia tidak mau tinggal di rumah lagi. Dan saudara-saudari terkasih, setiap malam kakaknya dan ibunya, kakak sulungnya ini dan ibunya selalu mencari di mana sang adik, sang anak bungsu ini. Hingga suatu saat dia rindu mau telepon ibunya. Dia agak merasa bersalah, tetapi juga dengan satu pembenaran. Itu kalian tidak jujur dari awal. Maka dia telepon. Kering, kering. Waktu itu belum ada Android, sehingga bunyinya kering-kering. Ditelepon. Dari seberang menyaut, "Halo." "Ya, halo. Ini siapa?"
Ini Lukas. Mohon maaf kalau ada nama Lukas. Ini Lukas. Lukas yang mana? Apa saya bilang, Mama? Mama tidak kenal suara saya. Memang saya bukan anak Mama. Nah, walaupun kamu bukan anak Mama, kamu Mama sayang seperti anak kandung Mama. Cepat pulang kau nak, kasihan Mama dan kakakmu tunggu kau 10 tahun. Pulang cepat ke rumah. Iya Mama, tapi saya harus selesaikan. Saya marah Mama, saya benci kakak saya harus berhadapan dengan kakak saya. Menyelesaikan masalah, termasuk harta warisan. Pulanglah dia, mamanya panggil, Matius dan Lukas bersaudara. Mohon maaf Bapak Matius. Matius, kau sini. Sekarang juga kau jemput adikmu di pelabuhan Makassar. Jemput dia di sana. Mama akan bikin masakan paling enak untuk dia. Mama akan masak makanan kesukaannya waktu remaja. Cepat kau jemput. Dengan begitu gembira penuh sukacita, Matius ambil itu motor. Pergi dia lewat pokoknya, tikung kiri, tikung kanan, saking gembiranya. Sampailah dia di pelabuhan. Dijemput kakaknya. Belum lama berselang mamanya sudah masak makanan kesukaan, sudah pesan itu mie di bambu den, pokoknya sudah pesan makanan-makanan yang lain. Dan ketika beberapa saat makanan tersedia, tiba-tiba telepon berbunyi. Halo Ibu Sumiati. Mohon maaf kalau ada nama Ibu Sumiati. Ya Pak, bagaimana? Ini dari rumah sakit Stella Maris. Oh, kenapa? Matius dan Lukas baru tabrakan, kecelakaan dan mereka sekarang kritis. Ibu segera datang kemari. Langsung ibu berlari keras saking cintanya, tidak peduli masih pakai daster, berlari ke rumah sakit Stella Maris. Sampailah di sana dalam keadaan to be a coma. Dan menurut kesaksian cerita Pastor Heri Merung, beberapa tahun sebelum meninggal dia sempat mengalami to be a coma. Dan saat itu menurut beliau semua panca indera menjadi begitu kuat dan hidup. Telinga bisa mendengar jauh, mata tertutup tapi bisa tembus pandang. Dan saat itu juga terjadi sama Matius dan Lukas. Ibunya masuk, tidak ada harapan. Cari darah di PMI, tidak ada. Dan secara tak terduga, keduanya sama golongan darah dengan ibunya. Dokter panggil, ibu harus mendonor darah hanya 1 orang. Tidak boleh dua-dua karena pasti dua-dua tidak selamat. Ibu harus memutuskan kepada siapa darah ibu akan didonorkan. Sang ibu menatap ke kiri, ada si bungsu yang kurang ajar. Menatap ke kanan, ada si sulung yang luar biasa taatnya. Ke kiri lagi, dia melihat kerinduan terdalam dari anaknya dan kasih sayang kepada anak bungsunya. Ke kanan lagi menatap kewajaran yang pantas dari anak kandungnya. Lalu dokter mendekat lagi, ibu harus segera. Dua-dua tak berdaya dan tiba-tiba jemari dari anak sulung bergerak, bibirnya bergetar sambil memanggil,
Ma. Mendekatlah ibunya sedangkan si bungsu tetap tergeletak kaku dengan denyut nadi yang sudah lemah. Ya nak, bagaimana? Dan dibisiki. Ada apa nak? Mama, saya sudah dengar tadi pembicaraan mama dan dokter di luar. Saya mohon mama hanya menyumbangkan, mendonorkan darah kepada Lukas. Saat ini saya sudah siap, biarkanlah Lukas mengalami kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan dan dosa-dosanya sama mama. Dan ibu mendonorkan darah kepada Lukas, Matius pun mati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, monogenes Theos, putra tunggal Allah. Monogenes Patros, putra tunggal Bapa, yang adalah anak sulung dari semua ciptaan, hari ini mengorbankan diri. Agar supaya anak-anak Allah yang lain yang diangkat karena kesulungan Kristus, yakni kita semua, Lukas-Lukas zaman sekarang, beroleh kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita yang diberikan kesempatan waktu dari saat ke saat senantiasa menanggapi kasih Yesus yang rela mati agar kita beroleh hidup. Semoga demikian.